Menariknya adalah ternyata copywriting ini hampir ada di semua lini. Copywriting ini mungkin nggak sadar kita juga ternyata memakai atau melakukan itu gitu loh. Oke, berjumpa lagi di channel YouTube Semanggi University di sesi bedah buku. Mungkin sebelum kita masuk ke topik, kita coba perkenalan dulu ya. Perkenalkan, di sini saya Eka dari divisi marketing, dan di sebelah saya dengan Bayu dari divisi Surabaya. Saya Andika dari marketing, dan selanjutnya saya Eko dari divisi sales. Oke, jadi di sesi bedah buku kali ini kami akan ngebahas buku dengan judulnya yaitu copywriting, ya, karyanya Asti Musman. Asti Musman. Mungkin di video sebelumnya teman-teman sudah ngelihat ya di bab 1 buku ini, yaitu dia membahas sebentar, saya coba buka dulu daftar isinya. Nah, ini copywriting hidup dalam kepungan iklan. Ya, mungkin lebih ke dasar-dasarnya, deskripsi apa itu copywriting. Dan di sesi kali ini kita akan ngebahas melanjutkan di bab 2, copywriter sang perayu, yang mana di bab ini kita akan ada beberapa bahasan topik seperti tugas utama dari seorang copywriter, syarat ideal copywriter, beda copywriter dan content writer, di mana copywriter bekerja, copywriter penulis dan gaya yang memikat, yang terakhir yaitu menjadi copywriter yang andal. Oke, mungkin di sini kita langsung aja minta tanggapan. Ini saya anggap teman-teman di sini semua sudah membaca bukunya ya. Oke, kita langsung minta tanggapannya. Mungkin dimulai dari Bapak Andika ya Pak. Gimana menurut Pak Andika dari bab 2 ini Pak, copywriter sang perayu? Iya, kalau kemarin kan memang di bab pertama saya sempat juga membahas dengan Bu Juwita dari kacamata teman-teman sales juga, project, dan juga dengan Mbak Ila dari kacamata teman-teman FAT. Menariknya adalah ternyata copywriting ini hampir ada di semua lini, even bahkan kayak di back office sekalipun yang tidak berhubungan atau relate dengan sesuatu yang harus bertemu dengan klien atau harus memikat hati siapa gitu ya. Artinya memikat hati ini mungkin bisa jadi customer atau mungkin lawan jenis mungkin ya. Tapi ternyata ketika berhubungan dengan, kalau mungkin Bu Juwita akan sangat relate sekali, atau teman-teman sales akan sangat relate sekali ya dengan copywriter. Yang unik adalah yang saya temukan di FAT ini, ternyata ketika mereka juga menulis sebuah paper gitu ya, khususnya dokumen dan segala macam, copywriting kan ada salah satu yang diambil juga based on fakta, atau kadang-kadang ngomong fun fact gitu ya. Jadi apa yang mereka tulis, apa yang mereka sampaikan, bahkan kalau kita ngomong finance, accounting, dan tax, akan sangat terhubung dengan keuangan atau kondisi finansial di masa lampau dan bahkan juga di masa mendatang untuk finance. Dan itu kan kita tidak bisa mainkan secara data ya, tapi artinya data itu ketika bercerita itu akan jadi menarik di kacamata investor. Nah itu menariknya. Jadi copywriter ternyata ada di semua lini dan hampir boleh dibilang bahkan mungkin yang tidak bekerja juga, artinya mungkin kalau boleh dibilang di kehidupan keseharian gitu ya, copywriting ini mungkin nggak sadar kita juga ternyata memakai atau melakukan itu gitu loh, secara nggak sadar. Nah kembali ke kita ngomong yang sekarang babnya adalah perayu ya Mas ya. Jadi kalau kemarin kan bab 1 kan memang lebih ngenalin copywriting itu memang adalah tujuannya untuk ngiklan gitu, intinya sih kepada itu tadi ya, iklan. Nah mungkin kalau sekarang ini kita lebih dalam lagi kepada salah satu mungkin gunanya ya, makanya kalau kita ngomong sang perayu gitu, kalau menurut saya mungkin ini sama-sama mungkin gelasnya kosong ya, jadi pada buku ini kan sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Saya sedikit membaca dari
kalau kita ngomong untuk yang sang perayu ini, sebenarnya kan peran dari copywriter ini itu adalah make up perception gitu ya. Sebenarnya mungkin kayak kita ngomong Aqua atau sebenarnya saya bahas sama Pak Eko ada Yamaha, which is yang menggunakan tagline semakin di depan gitu ya, atau mungkin Axe gitu ya, kesan pertama menggoda ya, begitu menggoda selanjutnya terserah Anda. Nah, hal-hal seperti ini itu mungkin yang justru unik dan mungkin nggak disadari gitu ya, bahwa permainan kata ini itu jadi peran yang penting. Saya nggak bilang mungkin orang harus lulus sarjana komunikasi ya baru bisa mengimplementasikan ini gitu, tapi justru mungkin dalam prosesnya ketika kita berhadapan langsung justru malah mungkin yang kepada orang-orang yang langsung turun ke lapangan atau ketika ngomong ini adalah industri air mineral mungkin ya, tadi contohnya mungkin Aqua, ketika dia berhadapan langsung atau turun ke lapangan melihat di pasar bagaimana hiruk pikuknya komputer yang ada, bahkan mungkin bukan copywriter sendiri gitu, harusnya sih teman-teman yang ada di lapangan dan segala macam itu bisa kayak narik satu benang merah gitu loh, yang nantinya itu bisa dikolek secara data. Artinya kembali lagi ke fun fact itu tadi atau data, sebenarnya copywriter source utamanya sebelum dia ngomong dan bisa merayu adalah kolek data atau riset market. Itu sih yang penting. Jadi mungkin kalau dari saya pembukaannya itu tadi kan ada pembahasan tentang perbedaan apa dan content writer dan copywriter ya Mas ya gitu. Nah kalau saya sih mungkin ingin buka seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman yang lain kacamatanya Pak Eko atau mungkin Mas Bayu ya yang ada di lapangan, kita mungkin nggak usah terlalu sangat berpatokan di buku ya Pak ya. Iya, berpatokan atau bercermin ke isi buku, tapi kita pahami isinya. Yang jelas sih mungkin kalau saya sih itu tadi ya, gitu. Kalau kita kaya akan data, bisa connecting the dots gitu ya, atau mengkoneksikan titik satu dengan titik yang lain. Artinya memang kalau ngomong brand ini harus di surgery kayak dibedah lagi gitu. Harus dibedah lagi jadi satu-satu gitu, dari target segmentasinya dan siapa. Jadi kita ngomong kemana ini nggak sampai nggak kena sasaran gitu. Jadi kita ngomongnya terlalu berat, mungkin malah orangnya yang terima orang yang nyantai gitu loh secara definisi target segmentasi. Dan mungkin kalau kita ngomong bener nggak secara source of authority, kita sudah puluhan tahun ternyata masih secara legit keluar NIB baru maksudnya masih 10-an tahun gitu ya, belum yang berpuluh-puluh tahun gitu ya. Source of authority ini kan based on fun fact gitu loh, jangan sampai kita berbohong akan kenyataan yang ada. Nah dari situ kita bisa mulai untuk gali hal-hal yang bisa kita jadikan amunisi untuk jadi sebuah copywriter yang sifatnya merayu itu tadi. Oke, siap. Makasih Pak Andika. Jadi kalau sedikit yang saya tangkap tadi itu emang sudah komplit. Penjelasannya sudah komplit ya. Tapi masih bisa kita coba tanggapi lagi mungkin dari sisi salesnya. Jadi mungkin saya langsung aja deh ya. Saya mungkin dari sisi. Oke, sekarang kita akan coba punya tanggapan dari sisi sales ya. Ini Mas Bayu, ada Pak Eko. Saya coba ke Mas Bayu. Ini gimana tanggapan Mas Bayu tentang? Ya, karena menariknya Mas Bayu ini ada di lapangan langsung. Yes, betul. Tentang copywriter adalah seorang perayu. Mungkin tanpa disadari seorang sales itu dia sedang melakukan copywriting kan Pak ya, pada konsumennya. Itu kita tanggapannya dari Mas Bayu. Oke, banyak. Terima kasih waktunya ya.
di sini kan kalau ngomongin terkait temanya tadi ada kutipan sang perayu. Iya. Nah, di sini itu saya kebetulan dari divisi sales ya, selot menjual barang. Kata-kata merayu banyak sebenarnya, mempengaruhi, merayu, mengelabui. Iya. Memang iya. Kita komunikasi dengan partner, istilahnya kita bukan meminta-minta bahasanya. Oke lah, meminta-minta memang iya. Cuman di sini pasti kan juga ada jual mahalnya kan. Jual mahalnya di mana? Pada saat mereka menawar harga, kita nggak semudahnya memberikan harga yang itu. Nah, kita kan oke merayu. Begitu biasanya kalau kita sudah merayu, mereka balikan lagi. Memang boleh saya nawar sekian. Nah gitu. Jadi kalau dari kacamata saya sendiri ya, saya di luar dari buku, saya coba compare atau komparasikan dengan divisi sales. Di sini merayu itu dalam artian di sini saya kan ada produk Kasan ya yang saya jual. Saya jual dari produk Kasan, brand Kasan. Apa sih yang menarik dari Kasan? Gitu kan. Istilahnya apa sih? Tadi yang disampaikan Pak Andika, ada Yamaha, ada menariknya Pak, semakin di depan Honda, One Heart gitu kan. Itu kata-kata yang semakin menarik. Kasen kan Mas Eka sendiri sudah ada desain Kasen garansi abadi, ya kan? Contoh kayak gitu. Kasen garansi 2 tahun, beli sekali apa? Garansi abadi. Beli sekali garansi abadi. Contoh merayu, sang perayu itu dalam artian bukan merayu dari sisi ucapan apa yang kita sampaikan ke customer, tapi sebuah kutipan tersebut itu menurut saya sudah termasuk salah satu merayu gitu. Contoh seperti itu. Oke, mungkin itu saja sih yang saya sampaikan ya. Iya. Karena tadi sudah lengkap sekali disampaikan dengan Pak Andika. Apa artinya menarik ketika tadi Mas Bayu itu nyampein kayak apa, jadi lengkap itu tadi, apa itu tadi yang terakhir itu Mas Bayu ketikanya Kasan garansi abadi, beli sekali garansi abadi itu. Bahkan kan kalau kita ngomong itu tadi, kita ngomong soft authority-nya berarti prakteknya di situ ya. Iya, betul. Kasan memang memberikan garansi yang abadi, betul, which is 2 tahun. Tapi yang lebih menarik lagi sebenarnya kadang-kadang kalau kita ngomong perayu atau copywriter, itu based on experience dari pelanggan ya Pak ya. Jadi kayak milestone dari apa yang sudah dilalui pelanggan. Kalau kita ngomong klaimnya bahwa kita di depan, nah kembali lagi kepada riset, sebenarnya kan itu perjalanan sebelum kita klaim it jadi sebuah entah itu ngomong tagline atau untayan kata yang sudah diingat copywriter yang udah diingat, itu adalah sebuah rekam jejak sebelumnya atau experience yang dialami oleh pelanggan yang memang sudah legit dan bisa dibuat sebuah copywriter gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya sih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andika, Mas Bayu, dan Pak Eko atas tanggapannya tadi terkait bedah buku kita kali ini di bab 2 ya, copywriter sang perayu. Mungkin di sini saya akan coba tarik sedikit kesimpulan. Berarti copywriting itu atau seorang copywriter itu bisa kita temui di berbagai lini, ya kan, entah itu di back office, ya kan, entah itu dari divisi salesnya, ya kan, bahkan selain di divisi marketing lah pokoknya. Dan tanpa mereka sadari itu keseharian mereka telah melakukan copywriting, ya, misalnya mereka membuat laporan atau melakukan komunikasi dengan customernya atau pelanggannya, itu tanpa mereka sadari kan mereka berusaha merayu, ya kan, dan di situ pasti terkandung persuasif mempengaruhi. Iya, persuasif, dan itu pasti yang dinamakan dengan copywriting ya Pak Andika ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya kan. Kemudian copywriting itu juga bisa kita jumpai dari sebuah brand. Jadi sebuah brand itu kekuatannya bisa kita lihat dari sebuah tagline-nya. Tagline yang dia sampaikan dan fakta yang sudah terjadi di lapangan. Ya kan, dengan di situ ketika mereka tagline sudah tersampaikan dan mereka melihat kenyataannya, otomatis persepsi mereka akan berubah terhadap sebuah brand itu, dan itu mungkin jangka panjangnya akan bisa melakukan apa ya, sebagai referensi dan bisa melakukan pembelian juga terhadap brand produk itu sendiri. Ya, sepakat. Oke.
Jadi cukup menarik sih di bab 2 ini, kita coba bedah-bedah dan bertukar pikiran. Tidak terasa sudah di akhir Iya, sesi. artinya kita semua bisa jadi copywriter. Iya, semua orang bisa jadi copywriter. Cuman Siap. mungkin kalau kita ngomong jurnal gitu ya, kita ngomong disertasi itu ya ada apa pembukaan, ada masalah yang diangkat gitu ya, terus tujuan dan segala macam. Iya. Ya itu tadi ya, secara nggak sadar karena ini mungkin dia ada di dunianya sendiri-sendiri gitu ya, kayak Pak Eko mungkin akan berhadapan dengan sales seperti yang tadi Pak Eko sampaikan gitu ya. Apa benang merahnya yang jadi menarik gitu ketika berhubungan dengan pelanggan atau berhadapan dengan pelanggan, copywriting yang mana yang yang relate gitu, atau benang merahnya itu apa itu. Jadi kan yang tadi copywriter itu bukan as a sales, tapi dia membantu teman-teman sales yang nanti akan dikonfirmasi oleh sales kepada pelanggan setelah dia mendapatkan experience yang memang sama atau linear dengan yang copywriter tadi Sampaikan ya, buat atau sampaikan. Closing yang Jadi- bagus sekali ini. Jadi saling berhubungan ya Pak ya, antara divisi dari sales sama marketing itu Akan sangat relate sih. saling apa yang paling banyak ya Pak ya, ininya hubungannya. Oke. Jadi ya mungkin saya ucapkan terima kasih dulu ke teman-teman semua, Mas Bayu, Sama-sama. Andika dan Pak Eko atas tanggapannya di bedah buku kita kali ini. Mas Eka juga terima kasih. Iya, Terima kasih. sama-sama Pak. Oke, semoga bisa bermanfaat bedah buku kita kali ini, dan buat teman-teman yang ingin memberikan tanggapan terkait pembahasan kali ini copywriting di bab 2, silahkan tulis di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di sesi bedah buku selanjutnya. Sampai jumpa. Inspira Books. Inspira Books.